Sih Pak, izin nanya. Iya, Ini Pak, Jumat kemarin saya nggak ikut meet, iya. jadi agak lambat nih, Pak, Nggak pengertian apa-apa, nggak tentang apa-apa. Saya KTP. coba aja saya ulang dulu ya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita lanjutkan lagi belajar yang hal-hal yang mendasar ya. Jadi jangan bosan-bosan karena ini seperti saya ungkapkan di awal dulu, kalau mau pohon tumbuh tinggi akarnya harus kuat kan. Maka kita ini sekarang ini sedang menumbuhkan akar yang kuat karena perkembangan teknologi akhir-akhir ini menuntut pemahaman yang mendasar. Kalau teman-teman semua dengar hari ini, entah sampai beritanya atau tidak, itu sekarang bahasa RAS, RUST ya, RAS itu sudah mulai merangsek masuk gitu. Kalau di Linux sudah sampai ke kernelnya, beberapa sudah menggunakan RAS, RUST, RAS. Dan supaya memahami RAS lebih baik, dasarnya ya belajar kita sekarang ini sistem programming. Sebab kalau tidak, nanti belajar RAS hanya sekedar belajar sintaks kan, tapi tidak tahu maksudnya. Seringkali begitu, kita belajar bahasa program itu coding hanya belajar sintaks kan, akhirnya jatuh seperti itu. Baik, saya sharing dulu ini. Mana? Oke. Sharing dulu. Jadi melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang pointer, hari ini masih tentang pointer. Jadi jangan beralih dulu ke hal yang lain karena kendala sebagian besar orang belajar C maupun C++ itu pemahaman pointer yang masih membingungkan ya. Jadi saya pindah. Ini share screen-nya sudah kelihatan kan ya? Kelihatan Pak? Iya, coba saya buka Terminator dulu. Terminator, I'll be back. Kalau yang masih ingat filmnya. Ini saya buka dua. Ya, saya buat latihan 6. Terakhir latihan berapa kemarin? Latihan 6. MKDIR latihan 6. Latihan 6. Nah, sekarang sudah berada di latihan 6. Bagian bawah juga saya buat latihan 6. Nah, sekarang mengingatkan kembali pertemuan yang lalu, hari ini kita akan membahas salah satu kegunaan pointer. Nah, seperti ini susunan dasar ya, struktur dasar fungsi main kan seperti ini. Lalu saya deklarasikan sebuah variabel bertipe 1 byte bertanda ya. Artinya bisa ada negatif. Minimum minus 128, maksimum 127. Ini namanya deklarasi. Saya sekarang ingin menggunakan inisialisasi, langsung diberi nilai begitu ya. Ini namanya inisialisasi. Nah, begitu. Sedangkan B masih belum. Bagaimana kalau sekarang saya buat B sama dengan A? Nah, gini. Ini juga inisialisasi. Kalau kita lihat di sini, printf alamat A dan nilai A. Nah, seperti ini dulu lah. Ini berapa nilai A ini? Kita langsung bisa menebak ya, kalau nilai A 10, sedangkan nilai B adalah diisi dengan nilai A, berarti B dan A sama-sama bernilai 10. Pertanyaannya, apabila kemudian di sini B diisi 20,
Bagaimana dengan A? Apakah A ikut berubah menjadi 20 atau mempertahankan nilai 10-nya? Nah, ini coba di sini. Nah, ini ya. Setelah B sama dengan 20. Nah, ini seperti ini. Kita periksa hasilnya seperti apa. Berarti GCC, compile, warning all, kemudian di link, setelah di compile, di link menjadi latihan 6. Nah, gitu. Kalau sekarang dijalankan latihan 6-nya, seperti itu. Jadi setelah B diisi 20, A tetap ya, tidak berubah, nilainya 10. Masing-masing A dan B menempati alamat sendiri-sendiri. A menempati alamat dasar, ini berada di F, karena dideklarasikan pertama kali sehingga ditempatkan di memori stack paling dasar, lalu di atas A adalah B dengan alamat E. Jadi kalau stack, pengalamatan memori di stack kan demikian, siapa yang lebih dahulu ditempatkan di memori, dia berada di dasar. Lalu B di atasnya, dan nilai A dan B sama dengan 10, karena efek ini ya. Lalu ini setelah B sama dengan diisi B20, A tetap 10 dan B 20. Ini berarti yang disalinkan nilai ya, nilainya. Coba kita lihat dulu di sini. Jadi gambarnya seperti ini, mana tadi? Ini stack itu seperti ini. Stack, ini stack, salah. Oh gini. Ini kasih garis. Oke, lalu ini stack. Memori daerah stack yang ruangannya terbatas. Kalau di laptop saya, di Linux instalasi saya, ini paling banyak 8 MB stack ini. Lalu ada sebuah variabel bernama char A sama dengan 10. Maka dia diletakkan di sini kan, di alamat yang berada di mana tadi? Alamatnya belakang F ya, belakangnya F. Oke, berarti di sini alamatnya sekian 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 F dengan nilai 10. Nah, ini diletakkan di sini dia. Dia diletakkan di paling dasar. Ini. Nah, ini menempati paling dasar. Kemudian ada char B. Ini char B. Ini A ya. Ini char B diisi dengan A. Kemudian diletakkan di alamatnya 0, 0x, ini tanda heksa, bilangan heksadesimal dengan nilai 10. Jadi karena disalin dari A gitu. Ini namanya salin. Copy value. Nah, begitu. Dan ini yang disalin nilainya, value-nya yang disalin. Nah, ini diletakkan di sini. Nah, seperti ini. Kalau kemudian A diisi dengan nilai 20, B ya, B diisi 20 tadi. B diisi 20. Berarti kalau B diisi 20, ini B diisi 20. Nah, begitu. Maka yang terjadi adalah ini disilang, diganti dengan 20. Diganti dengan 20. Nah, begitu ya.
Yang terjadi kan seperti ini. Nah, ini. Nah, seperti ini. Gitu ya. Maka A tidak berubah, A ini tetap 10 itu. Karena A dan B hidup dalam alamat yang terpisah gitu ya. Jadi copy value itu ya tidak menyebabkan keterkaitan B dan A tetap terpisah. Kalau B lantas diganti 20, A tetap mempertahankan nilainya 10. Itu disebut copy value ya. Nah, sekarang bagaimana kalau saya lakukan seperti ini? Ada sebuah pointer. Nah, ini pointer P gitu ya. Ini pointer namanya. Pointer yang menggunakan tipe data bilangan 1 byte bertanda. Jadi pointer untuk menunjukkan variabel lain itu tipenya char gitu. Jadi ini pointer untuk variabel lain yang tipe datanya char. Sekarang ini disebut copy value dari A. Nah, sedangkan ini P ini adalah alamat dari A. Ini disebut dengan copy reference, bukan value ya, dari A. Atau alamatnya. Nah, begitu. Jadi alamat dari A yang disimpan ke pointer P. Beda dengan B ini. Kalau B ini value-nya yang disalin, sedangkan ini adalah reference-nya atau alamatnya gitu ya. Sehingga nilai A sekarang, nilai dan alamat P, printf, alamat P di mana, kemudian nilai P, karena P menyimpan alamat, saya gunakan begini. Lalu dereferensi itu karena pointer P menunjukkan A, itu berisi alamat A, bagaimana cara mengungkapkan nilai A menggunakan pointer, maka disebut dereferensi, diberi simbolnya adalah bintang P gitu. Bintang P itu dereferensi gitu. Nah, gitu. Untuk alamat P, ini kita berikan alamat P. Kemudian untuk nilai P-nya sendiri, ya kita berikan P. Sedangkan untuk dereferensi P, kita berikan dereferensi P. Nah, gitu. Nah, seperti ini. Coba kalau kita compile dan di link, kemudian latihan 6. Nah, gini. Kelihatan ya bahwa A memiliki alamat di F, lalu B memiliki alamat di E, P itu berada, nah, di pertemuan Jumat yang lalu saya sebutkan tentang itu, byte alignment. Jadi alamat P itu sebetulnya ada terpaut dengan alamat P, tidak berurutan, ini 30 ya. Karena untuk kecepatan pemrosesan, nanti kalau ada yang belum jelas saya jelaskan ulang ini. Kalau ada, kalau enggak ya saya lanjut nanti ini. Nilai P adalah alamat dari A. Ini 3F ini alamat A. Jadi berisi alamat karena ini berisi alamat P itu ya. Lalu bagaimana dereferensi? Jadi kalau melakukan dereferensi kita peroleh bilangan 10 yaitu nilai A-nya itu. Nah, seperti itu. Jadi alamatnya kalau kita lihat di sini di 30 ya, P itu. Berarti di sini saya buat char, salah. Ini char, ini pointer P, lalu P diisi alamat dari A. Maka di sini kita peroleh 0, ya, ini di sini 30, ini 3
3E tadi ya, 3E, 3F, 3. Ini 3E, ini 3F. Dan ini berisi alamat dari A. Alamat dari A itu ya ini dia. Ini alamat dari A. Nah gitu. Coba kurang bagus gambarnya kok. Nah ini pakai garis saja yang lebih rapi. Biar nggak terlalu ruwet ngelihatnya. Nah gitu. Nah ini. Kemudian saya salin aja. Ini. Copy, Ctrl V. Oke, nah, bisa disalin, taruh sini. Nah, nilainya ini. Ini nilainya adalah nilai dari pointer. Nah, seperti ini. Berisi alamat dari A. Itu ya. Ini adalah pointer P. Oke, nah ini nih. Nah, letaknya begitu ya. Ini akan berakhir di 378 byte, berarti di sini akan menempati alamat ini, dia span-nya, itu ruangan yang dia pakai 31 terus sampai dengan 37. Ini berukuran 8 byte. Nah gitu. Jadi 8 posisi, 8 baris dipakai, sementara antara 38 dan sampai dengan 3D ini kosong. Kosong, tidak dipakai karena untuk byte alignment, kecepatan pemrosesan prosesor gitu ya. Ini dikosongkan daerah ini nih. Nah, ini ada batas, ada daerah kosong. Ini. Jadi ada pemenggalan seperti ini. Pemenggalannya seperti ini. Nah, gitu. Ada daerah kosong. Ini kosong sampai sini. Nah, seperti ini layoutnya, tata letaknya di memori itu. Jadi karena nyimpannya 1 byte, kalau kita lihat di sini lebih detailnya lagi ini gimana dia? Cara meletakkan datanya itu, coba ya, alamat byte demi byte. Ini penempatannya terbalik, jadi bilangan yang bobot paling rendah ini diletakkan pertama kali di memori. Ini dari 3F, di sini 3F, salah. Oke. Jadi ini 3F di sini, terus 33, terus 86, kemudian CB, ini alamat dari A ya, FC, lalu 7F, kemudian 00, 00, ini batasnya di sini nih, garisnya salah lagi, garisnya ke sini, dia batasnya itu sampai di sini. Nah ini, nah gitu. Sebanyak 8, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 baris. Tiap-tiap baris 1 byte, jadi 8 byte alamat. Begitu cara simpannya ya, untuk yang pointer seperti ini. Nah, lantas apa yang terjadi dengan ini? Kalau seandainya ada perubahan, misalkan kemudian saya buat bahwa nilai dereferensinya, apabila dereferensinya diisi dengan 20, nih,
atau 30 lah, 30. Apa yang terjadi dengan A? Nah, gitu. Apakah tetap bernilai 10? Apakah A tetap 10 atau berubah 30? Nah, ini yang akan kita periksa. Seandainya dereferensi ini, mana tadi? Dereferensinya ini kemudian saya ganti dengan 30, apakah A juga berubah jadi 30 atau tetap 10? Nah, ini coba di copy. Salin. Setelah P sama dengan 30. Nah, seperti itu. Coba kita lihat di sini. Salah ya. GCC, kemudian latihan 6. Nah, seperti itu. Jadi setelah dereferensinya ini diubah menjadi 30, alamat A tetap di sini seperti awal ini ya. Ini tetap sama, cuma nilai A ikut berubah jadi 30 gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan pointer untuk mengubah variabel A di sini, variabel A itu sifatnya ya. Tapi kalau copy by value, ini B diisi nilai A, kalau B diubah jadi 20, A tetap 10. Itu efek dari copy value ya, tidak berubah. Meskipun B-nya diganti, A-nya tetap 10. Tapi kalau copy reference, apabila dereferensinya diubah, maka A ikut berubah. Itu bedanya copy value dengan copy reference. Silakan sampai di sini ada yang ditanyakan. Sih Pak, izin Iya. aja. Ini Pak, Jumat kemarin saya nggak ikut meet, jadi agak lambat nih Pak. Nggak apa-apa. Coba aja saya ulang dulu ya ini. Ini nih. Jadi coba saya buat baru new blank image. Nah, seperti ini. Kita ambil case-nya yang situasi sekarang ya. Jadi A itu coba dulu variabel A. Nah, coba saya buatkan langsunglah stack-nya ya. Stack-nya di sini. Stack itu stack seperti ini. Ini memory stack. Anggaplah ini memory stack gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian programnya kan dimulai dengan char A sama dengan 10. Maka kalau dalam stack itu variabel yang dideklarasikan pertama, dia ditempatkan di dasar stack gitu ya. Jadi dasar stacknya paling bawah nih. Ini. Di sini. Ini char A itu di sini. Char salah lagi. Nah, ini char A paling bawah. Begitu alamatnya di ini tanda heksa, notasi heksadesimal itu diawali dengan 0x, lalu 7f, dan seterusnya sampai dengan 6f. Ini alamatnya ya, nilainya 10. 10 itu heksanya berapa? 10 itu. 10 itu kan A ya. Heksa kan 1, 2, 0, 1, 2, 3 sampai 9, kalau 10 dia A. Lalu karena 1 byte, maka ini 0A. 0A gitu. Kalau ditulis heksanya. 0A itu artinya 10. Kemudian berikutnya ini nih. Char B sama dengan A. Maka kalau penempatan di stack karena B dideklarasikan setelah A, ini naik satu tingkat ke atas ini. Nah, ini. Naik satu tingkat gitu ya. Gitu naik. Maka disinilah B berada. Char B. Jadi pengalamatan
penempatan variabel di stack itu terbalik. Yang dideklarasikan pertama dia letak di dasar. Ini alamatnya, ini 6E. Gini. Berarti ini alamatnya turun satu step di atasnya. 7F sama lalu di sini 6E. Nilainya diambil dari A kan? Maka di sini nilainya diambil dari A, berarti ini disalin nih, copy value. 0A. Ini namanya copy value. Nah, nilainya yang disalin kan. Nah, kemudian muncul ini char P ini di sini. Kalau B sebelum char P, kalau B diganti 20, kalau B diganti 20 bagaimana dengan A? Ya tidak apa-apa ya. Kalau B ini lantas diganti 20 bagaimana? Ini di low battery. Ntar baterainya mau saya charge dulu. Nah ini kalau B diganti 20, 20 itu berapa? Heksadesimalnya 20. Oh gampang, 20 itu kan gini dia. 20 itu berarti kalau ini 8, kan bilangan bilangan biner itu 8, 4, 2, 1. Jadi kalau diambil 8-nya dapat 1, kalau dijumlahkan semua ini tidak cukup, berarti ini 16 di sini nyebrang ya, 16 di sini. Ini batasan kali 2. 2, 4, 8, berarti 1, 0, 1, 0, 0 gitu kan. 20. Ini 16 tambah 4. Nah, lalu di sini 0, 0, 0. Ini lantas disebut nibel tinggi, nibel high, ini nibel low. Nibel, N-I-B-B-L-E, nibel low. Nah, gitu. Berarti heksanya ini kita potong 2, yang ini dapat 1, yang ini dapat 4, 1,4 berarti heksanya kan. 1,4 heksa 20 itu. Itu bilangan dasar 16 sama dengan 20 bilangan dasar desimal. Nah, gitu sampai latihan itu ya. Sistem bilangan. Ini kan 32 bobotnya 64 128 kalau bilangan biner begitu kan. Jadi kalau 20 itu 14 heksa. Maka ini perintah B sama dengan 20 ini yang terjadi adalah mengubah nilai ini dicoret, disilang menjadi 14 heksa. Nah, gitu. Ini bukan desimal tapi heksa. Jadi di sini ada bilangan dasar 16 gitu. Atau kalau di dalam programming heksa itu simbolnya seperti ini, diberi 0 X gitu ya. Nah, ini tandanya heksa tuh. Bilangan 20. Nah, seperti itu. Dan ini A tidak terganggu kan, tetap mempertahankan nilainya 10. Itu copy by value gitu. Setelah disalin maka kedua variabel tetap tidak ada kaitan satu sama lain. Nah, begitu ya. Oke, nah ini saya hapus dulu, yang ini dihapus. Mana dia delete. Oke. Ini dihapus, delete. Nah, gitu. Sekarang tiba ini gilirannya ada sebuah pointer P. Nah, ini diletakkan berarti pointer P alamatnya di sini adalah 260 kan. 260 berarti di sini 60 di atas sekali ya. 60. Karena supaya enggak ini.
60. Ini dia. 60. Jadi di sini ada 60. Lalu ada 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. Nah, gitu. Inilah letak dari pointer P itu. Alamatnya di sini tetap 0x, tanda dia bilangan heksa 7F, sekian, sekian, sekian. Nah, ke bawahnya saya tidak perlu tulis lagi ya. Ini untuk menghemat, ini tidak terlalu rumit layarnya. Jadi tetap di depannya 7F sekian-sekian, saya tuliskan belakangnya saja. Ini adalah sebanyak 8 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, perlu 8 baris alamat, karena alamat variabel di sistem operasi 64 bit, ini 64 bit ini. Saya kan Linux-nya Linux 64 bit. Windows juga hari ini sudah hampir semuanya 64 bit ya, jarang yang 32 bit. Itu kalau dibagi 8, itu dapat namanya 8 byte tuh. Nah, gitu 8 byte alamatnya, maka diperlukan 8 baris. 8 baris ini ya. Nah, sekarang coba kita lihat isinya apa ini. Pointer P ini. Setelah P diisi alamat A, maka ini pointer P ini isinya ini. Sama dengan alamat A. Dan dalam prosesor Intel, cara pengisian memorinya ini kan 1 byte nih. Setiap 2 simbol heksadesimal kan ini 1 byte, ini 2 byte, ini 3 byte, ini 4 byte, ini 5 byte. Nah, ini 6, yang tampil 6 dan 2 lagi 0000, ini tidak ditulis, nanti kita tulis sendiri, seharusnya 8, ini ada 6. Karena memang ternyata untuk menghemat biaya produksi, meskipun 8 byte untuk alamat, kenyataannya yang dipakai hanya 6 byte atau 48 bit, karena dinilai kalau di full 64 bit itu biayanya makin mahal untuk pembuatan memori. Jadi sistem operasinya 64 bit, tetapi di sini address-nya adalah 48 bit yang efektif ya. Nanti kita tambahkan 2 byte di sebelah kirinya. Jadi cara penempatannya itu, kalau untuk prosesor Intel ini bobot terendah diletakkan terlebih dahulu. Jadi cara menulisnya di sini adalah ini heksa ya, 6F di sini. Ini alamat dari A nih, 6F. Kemudian B2. Nah gitu, setelah B2, C1. Nah, gitu. Ini sampai di sini ya. Lalu alamat berikutnya menempati A6. A6. Kemudian FF. Dia ditulis terbalik penempatannya. Ini 7S. Kemudian 0000 untuk menggenapi 8 byte. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itulah alamat 8 byte untuk sistem operasi 64 bit. Jadi alamatnya selebar 8 byte. Nah, oke. Nah, kemudian antara ini ada daerah kosong. Nah, ini daerah kosong nih. Daerah sengaja kosong. 68, alamat 68 ini dikosongkan. 68, 69, dan terus sampai dengan 6D. Nah, gitu. Ini area yang kosong. Nah, seperti itu. Yang terjadi seperti itu. Lalu di hari
Jumat yang lalu Sidik tanya tuh, kenapa itu dikosongkan? Pertanyaannya begitu, kenapa harus dikosongkan? Nah, ini jawabannya seperti ini. Bisa saja dimampatkan kan, bisa dimampatkan seperti itu peletakannya. Misalkan dimampatkannya itu, ini kita mampatkan ya, char P, berarti kalau di situ menempatinya di daerah ini nih, daerah 67 ini nih. 67, 68, 69, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F. Di sini char B. Ini situasi kalau tidak dilakukan pengosongan apa yang terjadi dan mengapa perlu pengosongan. Nah, ini alamat A, berisi dari alamat A kan mulai dari 6F, B2, dan seterusnya sampai 0000. Lalu apa yang terjadi? Untuk prosesor dalam sistem operasi 8 byte, itu prosesor itu memungut data dari memori itu bukan satu baris begini. Tetapi sekali angkut 8 byte untuk sistem operasi 64 bit ya. Coba kita hitung 8 byte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai di sini kan. 8 byte itu. Jadi tahap pertama, prosesor mengambil daerah ini, masuk ke prosesor di sini. Prosesor. Karena masih ada sisa ini, ada sisa lagi, dia angkut kedua. Angkut kedua, ini 8 byte ini ditarik lagi ke prosesor sini. Nah, ini langkah kedua. Jadi sudah 2 langkah kan? Belum selesai, karena ini terpotong nih. Ini ada yang terpotong oleh boundary ini. Ini perlu langkah ketiga. Nah, langkah ketiganya ini, char P ini menggabungkan antara ini potongan ini dengan sisanya ke bawah. Jadi perlu 3 langkah kan? 1, ambil yang bagian bawah, 2, ambil yang bagian atas, lalu ini potongannya disambungkan kembali, ditautkan kembali sehingga memperoleh pointer yang utuh 8 byte. Kan berarti 3 langkah kan. Nah, itu bagi desainer prosesor ada boros 1 langkah. Coba kalau dikosongkan seperti ini, maka ini prosesor akan memungut daerah ini 1, lalu memungut daerah ini 2. Perlu langkah ketiga enggak tuh? Enggak perlu ya, karena ini sudah utuh P ini. Pointer P sudah utuh 8 byte, tidak ada yang terpotong. Itulah gunanya ini dikosongkan gitu. Itu disebut dengan byte alignment. Alignment itu. Gunanya untuk mempercepat pemrosesan pembacaan memori oleh prosesor gitu ya. Boleh nggak ini daerah kosong ini dipaksakan seperti ini layoutnya? Boleh, tapi nanti bukan saat ini belajarnya. Kalau saat ini kita belajar apa adanya sesuai dengan sistem operasi, maka selalu ada byte alignment ini. Dalam kasus tertentu kita minta dimampatkan seperti ini, itu boleh. Cuma ada perimbangan ya. Kalau yang sebelah kiri ini prosesnya cepat, prosesor hanya perlu 2 step untuk memperoleh semua data lebih cepat, tapi ada memori yang dikorbankan. Kalau yang ini tidak ada memori yang dikorbankan, tapi prosesnya lambat kan, perlu step ketiga. Nah itu. Jadi by default apa adanya, selalu ini menomorsatukan kecepatan gitu kan. Sedangkan memori kosong ini sekitar 6 baris ya, sekitar 6 baris dari 68 ke 6D, ini nggak apa-apa lah dikorbankan 6 baris gitu ya. Nah seperti itu byte alignment itu. Jadi kalau alignmentnya seperti itu, seolah-olah seperti ini ya, ada seperti ini. Nah ini, jadi ada seperti ini. Kalau kita tarik batas gitu, tarik batas, ini lebarnya 8 byte,
Oke. Alignment-nya itu seperti ini. Jadi 8 byte. Ini kalau alamat char P itu di sini, isinya adalah alamat dari variabel A, ini dari sini terus. Dia akan menempati 8 byte sini sampai sini. Sedangkan ini daerah kosong di sini untuk char A dan char B. Dan ini dikosongkan daerah ini. Nah, ini kosong nih. Sampai sini kosong. Alignment itu ya, alignment. Byte alignment. Nah, seperti itu. Bagaimana? Cukup jelas seperti ini? Cukup sih, Pak. Cukup ya? Iya. Kenapa ya. sistem lebih milih kecepatan daripada lambat? Ya. Itu kalau kita tidak belajar sistem programming, kita tidak bisa melihat ini loh, hal-hal seperti ini kan. Iya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oh iya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Ternyata dengan mengubah ini namanya dereferensi ya, dereference. Kalau ini adalah menyimpan referensi, dereferensi itu mengungkapkan nilai A gitu ya. Kalau dereferensinya diubah 30, A ikut berubah. Nah, ini sifat dari pointer seperti itu. Nah, dalam hal apa kegunaannya? Contoh seperti ini ya. Sekarang saya buat latihan berikutnya lah, biar nggak terlalu ini. Saya buat latihan 7. Sekarang penggunaan pointer. Kegunaan pointer. Jadi kegunaan pertama, karena bukan satu, kegunaannya banyak pointer itu. Ini kegunaan pertama saya jelaskan seperti ini. Ini ada include stdio.h. Nah, seperti itu. Awalnya seperti ini. Kemudian saya buat sebuah fungsi bernama jumlahkan gitu ya. Jadi skenarionya seperti ini. Ada sebuah fungsi main, ini kan main nih. Ini adalah main. Coba dulu, ini adalah main. Oke, sini sampai sini, sini sampai sini. Ini adalah main. Fungsi main ya. Kemudian ingin membuat sebuah fungsi jumlahkan. Nah, ini jumlahkan. Jumlahkan. Ini seperti ini. Biar sama lah. Jumlahkan. Nah, gini, jumlahkan tuh di sini. Oke, udah. Jumlahkan tuh pakai bahasa Inggris lebih simpel ya, lebih pendek. Sum. Sum itu SUM, sum artinya jumlahkan. Sum. Jadi rencananya seperti ini, ada 2 buah tipe data 1 byte, char A sama dengan 10, char B sama dengan 5, seperti itu. Lalu jumlahkan ini, sum ini memperoleh 2 argumen. Pertama adalah N1, nilai 1, char, kemudian
kemudian char N2. Ini argumennya argumen input. Nah, seperti itu. Lalu di dalam sum-nya sendiri terdapat sebuah variabel bernama Y aja ya. Itu saya jumlahkanlah N1 tambah N2 gitu ya. Lalu sebagai returnnya ini Y di return Y sini. Nah, gitu. Maka di sini yang terjadi di main adalah saya buat satu lagi char C gitu ya. C ini untuk menampung hasil penjumlahan. Berarti C sama dengan sum A, B. Nah, begitu. Maka nilai C adalah di sini nilai C ini ya berarti 15 ya. 10 tambah 5, 15. Ini kan stepnya, langkahnya adalah ini. Oke. Nah, ini char diberikan ke nilai A, ini copy value. Jadi ini copy value ke N1. Ini pun copy value ke N2. Sebelumnya kan saya jelaskan copy value ya, satu lagi copy reference. Ini copy value semua nih. Y sama dengan N1 plus N2. Kalau lantas di sini, jadi nilai N1 di sini akan sama dengan A ya ini. Ini akan sama dengan nilai A, ini sama dengan nilai B di sini. N1 memperoleh salinan nilai dari A, yaitu 10. N2 memperoleh salinan dari B, 5. Maka nilai Y ini sama dengan 15. Maka di sini memperoleh nilai 15, dan ini diberikan ke C, returnnya itu. Itu ya. Nah, ini karena copy value, maka seandainya nih di dalam fungsi sum ini N1 saya isi 100 gitu ya. N2 misalkan saya isi 200. Ini tidak akan mengubah char A dan char B di main karena sifat dari copy value kan demikian. Nah, seperti itu ya. Saya buat dulu nih. Sum, jadi ini pertama buat deklarasi dulu bahwa ada sebuah fungsi bernama char ya. Char sum lalu menerima 2 buah argumen input. Nah, seperti itu. Lalu definisinya di bawah saya tuliskan lagi. Lalu ada char Y sama dengan N1 tambah N2, lalu return Y, gitu kan. Nah, ini sudah jadi. Sekarang saya buat di sini. Char A sama dengan 10, char B sama dengan 5, lalu char C kosong, lalu C diisi dari sum A, B. Lalu di print F di sini kan. Nilai C nah seperti ini. Berarti C seharusnya 15 ya. Berarti GCC min C main C. Lalu GCC min O latihan 7. Nah, sekarang kalau dijalankan nah seperti ini. Nilai C 15, penjumlahan dari 10 sampai 5. Sampai di sini kan masih sederhana ya fungsinya. Sekarang bagaimana kalau dari fungsi sum ini minta output tambahan selain dari hasil penjumlahan? Ini bagaimana kalau sum juga menghasilkan selisih N1 kurang N2? Bagaimana cara memberikan outputnya kepada main ini? Bagaimana cara memberi selisih kepada main, sedangkan return hanya satu variabel. Nah, itu kita manfaatkan pointer. Jadi, ini
rencanakan sebuah argumen ketiga selain N1, N2, ini pointer nih. Pointer namanya ya selisih lah ya, selisih bahasa Inggrisnya apa, difference. Ini diff aja, diff. Gitu. Ini kan pointer tuh. Nah, kita manfaatkan copy reference tadi. Nah, di sini saya buat variabel ketiga namanya char D. D ini menyimpan selisih kan. Nah, karena ini minta 3 argumen, 1, 2, 3. Bagaimana cara memberikan argumen ke div? Kita lihat yang tadi. Ini. Bahwa untuk char P ini seperti ini kan. Char pointer diisi dengan alamat dari alamatnya yang diberi. Maka yang kita gunakan di sini adalah ini dulu. Kita geser dulu yang ini. Nah, ini geser dulu. Nah, kesinilah, agak kesini. Lalu ini B. Nah, ini alamat dari D. Nah, bedanya kelihatan tuh. Nah, ini untuk D, ini kita ambil alamatnya tuh, alamat dari D, karena ini diberikan ke sini, copy reference. Nah, begitu. Lalu di dalam fungsi sum, ini kita bisa ubah-ubah nih, dengan cara ini, memanfaatkan prinsip copy reference, bahwa di sini ini adalah dereferensinya div adalah N1 kurang N2. Sudah, begitu saja. Maka dengan melakukan ini, sebenarnya kita mengubah D. Nah, itu. Menggunakan teknik tadi, dereferensi tadi. Coba kita set ya. Sekarang tambah di sini pointer div. Di sini pointer div. Lalu dereferensinya kita manfaatkan N1 minus N2. Nah, sekarang char D untuk menyimpan selisih. Dan ini sebagai argumen ketiga, alamat dari D. Nah, ini. Jadi, ini pointer div ini diberi alamat dari D. Maka sekarang nilai D, kita bisa periksa di sini. Nilai D, berapa nilai D? Seharusnya dia selisih ya. 10 dikurangi 5. Harusnya 5 D itu. Sekarang coba saya compile dulu, baru gini ulang. Nah, itu nilai D-nya 5 kan. Nah, ini kita sudah membuktikan begitu pemanfaatan pointer untuk output kedua. Sebuah fungsi output pertama, output utamanya adalah penjumlahan, output keduanya adalah ini. Maka N1 adalah argumen input, N2 adalah argumen input. Nah, pointer div ini argumen output. Maka saya bilang di awal dulu pengenalan main, itu sebuah fungsi itu punya argumen, dan argumen tidak selalu input. Kita sudah contohkan di sini ya, bahwa argumen juga sebagai output. Nah, sampai di sini ada yang ditanya tentang pemanfaatan pointer?
bisa ditambah ya. Wah, kalau sudah tahu begini, tambah lagi. Wah, selisih perkalian. Wah, perkalian. Tapi kalau perkalian nanti perkalian dua buah bilangan 1 byte bisa jadi bilangan bulat yang lebih tinggi rentangnya ya. Karena mengalihkan dua buah bilangan 1 byte mungkin hasilnya tidak cukup sebuah bilangan byte lagi. Ya, itu bisa dilakukan di sini tambahan outputnya menggunakan pointer. Nah, sampai di sini dulu. Nah, ini. Bagaimana? Ada yang belum jelas? Atau sudah jelas? Oh, gitu. Sebagiannya saya sudah paham sih Pak. Tapi kalau secara full penjelasan Bapak tadi itu, Suaranya bergemuruh. Suaranya apa ya? Bapak tadi Mas. Oke. Iya. Iya, Jadi, iya. Pak, penjelasan Bapak saya paham Pak. Tapi sebagian saja. Iya. Tapi bisa saya lihat Pak di video-video Bapak. Oh, iya, iya. Iya. Iya, masih ada gemuruh sih suaranya. Masih kurang jelas tadi. Sudah Pak? Jelas Pak? Oh, iya, ya. Ya, sudah sih, masih ada gemuruh tapi sudah bisa didengar. Ini Sidik gimana nih Sidik nih? Ada yang ditanyakan gak nih? Aman, Pak. Nanti ya, itu salah satu kegunaan pointer. Hari ini saya jelaskan sebagai argumen output sebuah fungsi. Nah, ini untuk pengantar tema hari Jumat depan, saya buatkan skenario seperti ini. Kegunaan lain dari pointer itu seperti ini. Kita tahu kan bahwa dalam stack itu kan ukurannya kan paling besar 8 megabyte. Tergantung sistem operasinya bisa diperiksa di limit kan. Kalau di saya kan karena ini bisa diperiksa dalam instalasi sistem operasinya berapa batasnya itu. Nah, ini kan stack saya 8.000 kilobyte, berarti 8 mega ini, 8 megabyte. Kalau lewat dari situ di mana caranya? Maka kita harus pesan di luar stack namanya. Ini daerah stack terbatas ya 8 megabyte. Ini ada daerah yang namanya ini heap, daerah memori yang di heap. Nah, ini besar sekali. Ini tergantung berapa kapasitas total memori plus hard disk kan kalau memori penuh kan lalu melimpah ke hard disk ya sebagai swap memori. Ini total nih. Total kemampuan memori ini swap memori di sini. Swap memori itu kalau memori fisiknya penuh melimpah maka disimpan bantuannya ke storage, ke disk drive kan sebagai bantuan kapasitas memori kalau diperlukan. Dan kalau sudah sampai swap memori segala sesuatunya jadi lebih lambat kan. Artinya ini jauh lebih besar ini. Nah, ini jauh lebih besar. Nah, ini jauh lebih besar dari stack. Kalau kita mau memproses data yang ukurannya lebih dari 8 megabyte, pemrosesan video, pemrosesan segala macam yang ukurannya besar letaknya di sini di heap. Nah, salah satu kegunaan pointer adalah kalau kita alokasikan tempatkan memori di sini, addressnya di sini, sekian-sekian saya nggak tahu berapa nilainya, kita tetap bekerja di sini. Nah, ini caranya di sini. Pointer kita menunjuk ke sini. Nah, menunjuk ke sini. Ini berisi alamat menunjuk ke daerah ini, lalu dikelolanya lewat pointer ini. Mengubah-ubah datanya menggunakan pointer yang ada di stack, sedangkan datanya sendiri bersemayam di sini
sangat besar. Nah, nanti program kita yang menggunakan pointer untuk memanipulasi data-data yang ada di heap. Gitu. Memanipulasi bukan dalam konotasi jelek ya, memanipulasi dalam nilai yang bahasa yang aslinya kan bukan tentang hal yang negatif, tapi untuk memodifikasi ya, mengatur data yang ada di swap, kita gunakan pointer yang ada. Jadi pointernya ada di stack, isi pointernya menunjuk alamat di swap. Nah, itu teknik demikian. Nanti hari Jumat depan kita sudah bicara tentang ini nih, stack dan heap apa bedanya gitu ya. Kalau kita pernah belajar bahasa programming yang lebih tinggi, misalnya C++ atau Java, kan sering bertemu dengan kata-kata new gitu ya. New, misalnya new nama objeknya, new data lah gitu ya. Nah, gitu. Ini sebenarnya berarti simpan di sini, di heap, kalau kata-kata new ini. Java, C++ atau yang lainnya ya, saya Python nggak tahu. Python kalau bikin objek gimana, itu sama nih, nyimpannya di heap gitu. Sedangkan pointernya tetap di stack. Ini pasti ada di sini nih. Ada misalnya data, kalau data adalah kelasnya, nah itu P seperti itu kalau di C++ itu. Nah, P-nya ini adanya di stack sini. Sedangkan objeknya adanya di heap. Nah, menarik kan ya? Nah, itu gitu. Itu kalau di sistem programming kelihatan hal seperti ini, transparan gitu. Kita bisa tahu di mana stack, di mana heap-nya. Itu untuk pembahasan selanjutnya. Jadi memang menarik ini, kompetensi 0,0 tentang memori ini sangat luas pembahasannya. Kalau kita misalnya menguasai pointer, ini menjadi pintu masuk untuk mempelajari hal-hal lain di dalam sistem programming. Tapi kalau kita masih bingung dengan pointer, nanti berikutnya akan masih bingung juga tuh. Sengaja saya buatkan lebih banyak sesi tentang pointer ini ya, sebelum berpindah ke yang lain. Yalah, sudah jam 10:07 ini. Oh, saya tadi tidak share screen ya? Oh, iya. Kenapa tidak share screen tadi? Ini deh. Lupa tidak share screen. Nah, ini nih. Seperti itu tadi. Jadi kalau misalnya saya ulang sedikit, karena sudah kelihatan ya share screen-nya ya? Sudah Pak. Tadi lupa guys, share screen. Jadi ini daerah stack ini terbatas 8 MB. Kalau kita punya data lebih banyak, maka kita letakkan di area lain. Ini area lain di heap ini. Nah, seperti itu. Sedangkan heap itu areanya adalah total memori plus hard disk sebagai swap memori. Jadi besar sekali dibandingkan stack kan ini. Ini jauh lebih besar gitu. Nah, seperti itu. Jadi menggunakan pointer, kita tempatkan datanya di sini di area swap. Bukan di area swap, di area heap memori. Lalu ini alamat di heap disimpan di pointer yang ada di stack. Lalu program kita akan mengubah-ubah nilai heap ini, mengatur lewat pointer. Nah, itu. Baik, saya kira ini sudah jam 10:09 ya. Jadi Jumat depan kita lebih lanjut tentang pointer, terutama untuk mengelola memori di area lain. Selama ini kita di stack terus, mulai Jumat depan kita akan mencoba mengenali area memori heap. Tulisannya HEAP, heap. Baik, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kira kita akhiri saja. Selamat malam, selamat beristirahat. Jumpa lagi Jumat depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, makasih.